5, 4, 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa dari hidrokarbon secara lebih jelas dan detail ya, agar kalian semua bisa lebih memahaminya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di minggu lalu sebenarnya kita juga sudah mempelajari tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Tapi di minggu ini saya akan lebih menjelaskan lebih jelas lagi lah ya. Jadi, perhatikan gambar berikut. Terdapat atom karbon C4H8, C2H2, C3H8. Nah, untuk mengetahui nama dari atom-atom tersebut, kita harus mengetahui nih, tipsnya itu apa? Jadi tips yang pertama adalah awal nama menunjukkan jumlah atom karbon. Nah, jumlah atom karbon itu sendiri bisa dilihat ya. Jika jumlah atom karbonnya 1, maka disebut met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pen. 6, hex. 7, hep. 8 ok, 9 non, dan 10 dek. Nah, kita lihat atom yang di atas tadi, C4H8. Dengan jumlah atom C-nya 4. Nah, 4 tadi apa? 4 adalah but. 4 adalah but dan atom ini termasuk dalam golongan alkena. Maka kita beri nama butena. Selanjutnya ada C2H2. Jumlah atom karbonnya ada berapa? Ya, ada 2. Berarti kita tulis awalannya adalah et. Nah, karena atom ini merupakan atom alkuna, maka kita tambah di belakangnya menjadi etuna. Selanjutnya ada C3H8. Atom karbonnya berjumlah 3. Jadi, awalan namanya adalah prop. Nah, atom ini merupakan atom alkana sehingga namanya menjadi propana. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa atom tersebut alkena, alkuna ataupun alkana? Kita dapat mengetahuinya dari rumus struktur pembentuknya yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Setelah awalan nama, kita harus mengetahui penamaan untuk cabang atau alkil yang mempunyai rumus CnH2n plus 1. Untuk cabang yang memiliki atom karbon 1, maka diberi nama metil. Untuk cabang yang memiliki atom karbon 2 diberi nama etil. Untuk cabang yang memiliki jumlah atom 3 disebut propil. Nah, yang selanjutnya ini juga sama, memiliki cabang dengan atom berjumlah 3, tapi dalam bentuk yang berbeda, itu kita sebut isopropil. Nah, untuk cabang yang selanjutnya ini juga sama. Dia memiliki cabang dengan jumlah atom karbon 4 dengan bentuk yang berbeda, kita sebut dengan isobutil. Selanjutnya, terdapat cabang yang memiliki jumlah atom karbon 4, tapi dengan bentuk seperti yang terlihat pada gambar, itu disebut dengan sekbutil. Nah, yang terakhir juga merupakan cabang dengan jumlah atom karbon 4, namun dengan bentuk cabang yang berbeda, itu disebut dengan tersbutil. Oke, sekarang kita masuk kepada tata nama senyawa alkana. Bayangkan gambar di sebelah kiri kalian itu belum ada coret-coretan nomor maupun kotak merah, metil, dan sebagainya ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu tentukan rantai induk.
Rantai induk dapat ditentukan dengan menghitung jumlah atom karbon terpanjang dan terbanyak. Nah, bisa kalian lihat rantai induknya itu yang sudah saya beri kotak merah sesuai dengan tulisan pada nomor 1 warna merah. Selanjutnya, pemberian nomor pada rantai induk. Dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Sekarang kalian lihat di dalam kotak merah tersebut. Jadi nomor satunya itu dimulai dari sebelah kanan karena letaknya paling dekat dengan cabang. Apabila kita tuliskan, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang selanjutnya yaitu pemberian nama untuk cabang. Nah, di sini dia memiliki 2 cabang. Yang pertama itu etil, yang kedua itu metil. Nah, yang terakhir tinggal beri nama dengan urutan. Yang pertama itu nomor cabang. Kita lihat nomor cabangnya. Terdapat 2 nomor cabang. Yang pertama itu ada di nomor 2 dengan nama cabang metil. Dan yang kedua itu ada di nomor 4 dengan nama etil. Nah, untuk urutannya kita lebih dulukan dengan urutan sesuai dengan alfabet. Jadi yang lebih dulu kita tulis yakni 4 strip etil strip, lalu 2 strip metil. Setelah nomor cabang yang diikuti dengan nama cabang, maka yang selanjutnya yaitu diikuti dengan nama rantai induk plus ana karena merupakan senyawa alkana. Maka untuk contoh soal yang pertama itu karena jumlahnya ada 6, jadi kita beri nama heksana tanpa menggunakan strip. Penggunaan strip digunakan hanya pada saat terdapat angka dalam penamaan tata nama senyawa. Jadi untuk nomor 1 hasilnya adalah 4 etil 2 metil heksana. Oke, kita coba di contoh selanjutnya. Bayangkan lagi jika belum ada garis atau coretan di soalnya ya. Nah, yang pertama kita tentukan rantai induk. Nah, seperti yang tadi kita tahu dalam menentukan rantai induk itu kita cari jumlah atom karbon terbanyak dan terpanjang. Nah, jika sudah kita beri kotak merah. Yang selanjutnya yang nomor 2, beri nomor rantai induk dimulai dari atom C yang dekat dengan cabang. Seperti yang kita lihat, atom C yang dekat dengan cabang itu yang di bawah ya. Jadi kita beri nomor 1 dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga ke yang paling atas. Terlihat di nomornya itu yang berwarna biru ya. Kemudian kita beri nama cabangnya. Nah, di sini cabang saya lingkari berwarna biru. Dan nama cabangnya itu sama-sama metil. Jadi ketika ada 2 cabang metil, maka apabila kita gabungkan menjadi dimetil. Nah, yang terakhir beri nama dengan urutan yang pertama itu nomor cabang, strip diikuti dengan nama cabang, strip, nama rantai induk plus ana. Nah, untuk nomor cabang di sini terdapat 2 cabang yakni pada nomor 2 dan 3. Maka penulisannya 2,3. Lanjut diikuti dengan nama cabang, strip, nama cabangnya di sini adalah dimetil dan selanjutnya yakni nama rantai induk plus ana. Jumlah rantai induknya 6, maka heksana. Sampai di sini mengerti ya? Nah, yang selanjutnya jika diketahui nama senyawanya, yang ditanyakan adalah rumus strukturnya. Maka, seperti ini caranya. Terdapat nama senyawa 2,5,5 strip trimetil heptana.
Nah, untuk mengetahui rumus strukturnya, maka kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tulis rantai induknya. Nah, rantai induknya ini merupakan jumlah dari atom karbonnya. Nah, jumlah atom karbonnya bisa diketahui dari penamaan yang paling ujung itu yakni heptana. Jadi heptana itu jumlah atom karbonnya ada 7. Baik, sekarang kita tulis terlebih dahulu atom karbonnya ada 7. Selanjutnya beri nomor dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dimulai dari sebelah kiri. Selanjutnya sesuaikan nomor cabang. Nah, tadi pada soal untuk penamaannya ada 2,5,5 trimetil. Berarti terdapat 3 cabang dengan nama yang sama yakni metil yang berada pada nomor 2 dan pada nomor 5. Yang mana pada nomor 5 itu terdapat 2 cabang metil karena nomor 5 dituliskan sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita sesuaikan atom H-nya dengan yang sudah kita kerjakan sedari awal tadi. Oke, dari yang nomor 1 ya, itu kan tadi hanya C. Jadi untuk atom H-nya, karena C tadi hanya memiliki 1 lengan, maka atom H-nya itu tinggal dikasih H3. Nah, selanjutnya, karena atom C yang selanjutnya ini sudah memiliki 3 lengan di samping kanan kirinya dan di bawahnya, maka atom H yang perlu ditambahkan situ adalah hanya 1. Nah, next, atom C yang berikutnya hanya memiliki 2 lengan di kiri dan kanannya, sehingga atom H-nya menjadi 2. Yang selanjutnya juga sama, hanya perlu menambahkan atom H-nya 2. Nah, yang berikutnya ini atom C-nya sudah memiliki 4 lengan di sisi kanan dan kiri, atas dan bawah, maka tidak perlu lagi menambahkan atom H. Yang berikutnya memiliki lengan di sisi kanan dan kiri berjumlah 2, sehingga atom H-nya harus berjumlah 2. Nah, yang terakhir karena dia hanya memiliki 1 atom karbon, maka atom H-nya harus berjumlah 3 agar dapat memenuhi konfigurasi elektron yakni sejumlah 4. Selanjutnya ada alkena. Untuk tata nama senyawa alkena itu kurang lebih ya seperti tata nama senyawa alkana. Hanya saja pada saat pemberian nama, misalnya nomor cabang diikuti nama cabang. Nah, yang membedakan itu selanjutnya dia diikuti dengan nomor posisi. Nah, nomor posisi ini yakni terletak di antara ikatan rangkap dengan nomor yang terkecil. Oke, baiklah, jikalau seperti itu kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Jika terdapat rumus struktur seperti yang pertama yang di atas itu di bawah tulisan alkena, maka pemberian tata nama senyawa alkenanya yang pertama juga sama seperti alkana, yakni tentukan rantai induk, yakni rantai terpanjang dengan ikatan rangkap 2. Nah, pada gambar sudah terlihat ya, yang saya sudah kotakkan warna merah itu adalah rantai induknya. Kemudian beri nomor. Nah, nomoran ini dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Jadi kalau pada gambar kita lihat itu penomorannya dimulai dari kiri ke kanan ya. Setelah itu beri nama cabang. Nah, yang di samping itu cabangnya adalah metil. Kemudian barulah kita tulis namanya dimulai dari nomor cabang, strip, nama cabang, nomor cabangnya berada pada nomor 2 dengan nama metil, selanjutnya diikuti dengan nomor posisi. Nah, nomor posisi ini berada di antara ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya itu ada di nomor 1 dan 2. Nah, nomor posisinya kita ambil yang nomor yang terkecil yakni 1.
Lalu diikuti dengan nama rantai induk. Rantai induknya ada 3, jadi prop, dan diikuti ena, maka propena. Nah, untuk contoh soal selanjutnya kalian bisa perhatikan sendiri dan pahami sendiri ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Selanjutnya, apabila sudah diketahui nama senyawanya dan yang ditanya adalah nomor strukturnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis rantai induknya. Nah, rantai induk ini dapat diketahui dari nama senyawa yang paling ujung, yakni pentena. Pentena artinya jumlah atom C-nya ada 5. Jadi mari kita tulis terlebih dahulu atom C-nya ada 5. Jika sudah, lanjut dengan memberi nomor. Penomoran dimulai dari sebelah kiri ke kanan. Karena jumlah rantai induknya ada 5, maka untuk penomorannya juga dari 1 sampai dengan 5 yang dimulai dari kiri ke kanan. Kemudian sesuaikan nomor cabang. Nah, cabangnya berada di nomor 3 dengan nama cabang isopropil. Untuk bentuk cabang isopropil, kalian bisa lihat pada penjelasan di uraian sebelumnya. Setelah itu, sesuaikan nomor posisi ikatan rangkap. Pada soal diketahui nomor posisi ikatan rangkapnya adalah 1, sehingga ikatan rangkap 2-nya itu berada di antara nomor 1 dan 2. Mudah bukan? Selanjutnya ada alkuna. Untuk pemberian tata nama senyawa alkuna itu sama seperti alkena, hanya saja pada alkuna ini ikatan rangkap 2-nya diganti menjadi ikatan rangkap 3. Untuk contohnya itu kalian bisa pelajari sendiri dengan coba kalian kerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan yang telah coba dilakukan sebelumnya. Oke, untuk contoh soal mencari rumus strukturnya dari senyawa alkuna ini juga sama pengerjaannya seperti pada senyawa alkena. Jadi silahkan kalian pelajari sendiri dan kalian cek sendiri di contoh sebelumnya ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.